Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 472, Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Melihat Rangga berseragam pusat penahanan, Ariel merenung sejenak, lalu berkata, "Tunggu." Meninggalkan ruang tahanan, Ariel memanggil Bimo setelah panggilan telepon. Seorang pria parubaya menghampiri Ariel dengan sikap hormat. "Maaf, apakah ini Tuan Ariel Wibowo?" Pria parubaya itu bertanya pada Ariel. Dia baru saja menerima telepon dari Bimo, dan Bimo menunjukkan bahwa dia akan memenuhi permintaan Ariel. Dia tidak berani mengabaikan pria sebesar itu. "Halo, aku ingin melihat barang-barang pribadi Rangga. Bolehkah?" Ariel tidak menempatkan dirinya pada posisi yang tinggi. Dia tidak pernah menjadi orang yang menggunakan statusnya untuk menggertak orang lain. Dan sekarang dia memiliki sesuatu untuk diminta. Bahkan lebih tidak ada udara. "Tidak masalah. Tolong ikuti aku," kata pria parubaya itu. Datang ke ruang penyimpanan. Ini semua barang-barang pribadi para tahanan, yang disimpan dalam kantong transparan. Dan setiap kantong diberi label setelah pria parubaya itu menemukan sesuatu milik Rangga. Kemudian menyerahkannya kepada Ariel. "Tuan Ariel Wibowo, ini milik Rangga. Saya di depan pintu. Jika Anda butuh sesuatu, hubungi saya kapan saja." Pria parubaya itu berkata bahwa orang luar tidak bisa datang ke sini. Tetapi dia meninggalkan orang luar seperti Ariel sendirian. Cukup untuk menunjukkan betapa dia mementingkan Ariel. "Terima kasih," Ariel berkata dengan sopan. Setelah pria parubaya itu pergi, Ariel mengeluarkan semua milik Rangga. Tidak ada yang bisa dilihat tentang pakaian itu. Ariel terutama ingin melihat apakah ada petunjuk tentang identitasnya di barang-barang pribadinya, atau sesuatu yang dapat mengungkap target Rangga. Sebuah batu giok yang tampaknya berharga menarik perhatian Ariel. Tetapi sayangnya benda ini tidak memberikan terlalu banyak petunjuk bagi Ariel. Ada juga kotak persegi hitam, seukuran kotak korek api. Tetapi Ariel tidak bisa membukanya setelah lama mengutak-atik kotak kecil itu memiliki mekanisme sakelar yang sangat halus. Dan hanya mereka yang terbiasa dengan mekanisme ini yang dapat membukanya. Ariel menebak bahwa seharusnya ada rahasia tentang identitas Rangga atau tujuannya di dalam kotak ini. Tetapi sayangnya tidak mungkin untuk memecahkannya dalam waktu singkat. Ariel menyimpan kotak itu di sakunya, berjalan keluar dari ruang penyimpanan. Berkata kepada pria parubaya itu, "Terima kasih. Jika Tuan Ariel memiliki kebutuhan lain, tanyakan saja, dan saya akan membantu Anda," kata pria parubaya itu. "Bisakah aku membawa Rangga pergi?" Ariel bertanya. "Tentu saja tidak ada masalah. Kami telah menemukan bahwa dia diperas oleh sekelompok penjahat biasa, dan dia dapat pergi kapan saja," kata pria parubaya itu. Di luar kantor, saat Rangga keluar, dia jelas sedang dalam masalah. Dia selalu membawa kotak hitam di dekat tubuhnya dan tidak pernah kehilangannya. Karena itu adalah hal yang sangat penting yang diberikan kepadanya oleh tuannya. Dapat memberikan banyak energi kepada orang-orang. Meskipun Rangga tidak mempercayai kata-kata ini, bagaimanapun juga itu adalah peninggalan master. Jadi Rangga menyimpannya dengan sangat baik. Tetapi sekarang kotak itu hilang. Mencarinya. Pada saat ini, Ariel, yang telah menunggu di luar biro, mengulurkan tangan kanannya. Dan benda yang dicari Rangga terjepit di antara jari telunjuk dan jari tengah. Melihat kotak itu, reaksi pertama Rangga adalah melangkah maju untuk merebutnya. Tapi dia tidak pernah mengungkapkan kekuatannya di depan Ariel. Begitu dia mengambil dengan mudah. Ariel harus menyadarinya. "Bos, mengapa benda ini ada di tanganmu?" Rangga berjalan ke arah Ariel sambil tersenyum dan berkata, "Apa yang tersembunyi di sini?" Ariel berkata dengan enteng, "Hei, beberapa. Bos, kamu bisa mengembalikannya padaku," kata Rangga. "Ajari aku cara membukanya, dan aku akan mengembalikannya padamu," kata Ariel.
Bos, jika aku bilang aku tidak bisa membukanya, apakah kamu percaya padaku? Rangga berkata dengan canggung. Bagaimana menurutmu? Ariel mengangkat alisnya. Tentu saja dia tidak akan percaya omong kosong semacam ini. Dia tidak bisa membuka barangnya sendiri. Bukankah ini bohong? Rangga menekan wajahnya dengan getir. Dan berkata dengan tulus, Bos, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Saya mengambil benda ini dan tidak pernah membukanya. Alasan mengapa saya menyimpannya adalah karena saya penasaran. Oh, Ariel mengangguk dengan penuh arti dan berkata, karena kamu menemukannya. Berikan padaku, selesai. Ariel menyimpan kotak itu. Niat membunuh melintas di mata Rangga. Ariel benar-benar menyita barang yang begitu penting. Bos, benda ini tidak berharga. Apa yang ingin kamu lakukan? Berikan padaku, kata Rangga. Kamu sangat mementingkan barang-barang yang kamu ambil. Sepertinya barang-barang di dalamnya tidak biasa. Jika kamu ingin mengambilnya kembali, ambil saja, kata Ariel dengan ringan. Rangga menolak untuk bergerak, karena dia tidak hanya akan mengekspos dirinya sendiri, tapi dia mungkin bukan lawan Ariel. Mengambil napas dalam-dalam, Rangga berkata, Bos, sebenarnya, benda ini adalah peninggalan yang diberikan oleh tuanku. Aku benar-benar tidak tahu apa isinya. Aku belum pernah membukanya. Tuanmu, seorang paranormal, Ariel bertanya. Dia sangat sensitif tentang identitas seorang paranormal. Karena jika paranormal tua itu tidak berbicara omong kosong saat itu, masa kecilnya di keluarga Wibowo tidak akan mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Ariel bekerja keras untuk menyelidiki masalah ini, tetapi sayangnya dia tidak menemukan petunjuk pada akhirnya. Dan dia tidak tahu siapa paranormal itu dan dengan siapa dia bergabung. Rangga menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, Tuanku memiliki keterampilan nyata. Dia berbeda dariku. Pikiran Ariel berkelebat sejenak, punya pemikiran lain. Tuan Rangga, mungkinkah orang yang muncul di keluarga Wibowo saat itu? Namun, kemungkinan terjadinya kebetulan seperti itu tampaknya tidak tinggi. Tetapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, memang ada kemungkinan seperti itu. Karena Rangga mengikutinya tanpa alasan, yang masih belum bisa dijelaskan oleh Ariel. Jika Tuan Rangga adalah orang itu saat itu, kemudian tujuannya mengikuti dia mungkin menjadi jelas. Keluarga Wibowo memiliki lawan potensial. Rosa berkata bahwa paranormal dikirim oleh lawan. Artinya, paranormal sengaja menyakiti Ariel. Dan sekarang Rangga muncul. Tujuannya mungkin untuk terus menimbulkan masalah bagi Ariel. Ketika Rangga secara bertahap merasakan niat membunuh di mata Ariel, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Selama ini, Rangga telah menyembunyikan identitasnya tanpa menunjukkan kekurangan apapun. Jadi dia tidak mengerti dari mana niat membunuh Ariel berasal. Mungkinkah itu? Apakah saya tidak sengaja mengungkapkan sesuatu? Bos, aku lapar. Kenapa kamu tidak mencari tempat makan? Rangga mengganti topik pembicaraan. Ariel tiba-tiba mengulurkan tangannya. Paranormal bertanggung jawab atas sebagian besar pasang surutnya selama bertahun-tahun. Jadi ketika dia menebak bahwa paranormal ada hubungannya dengan Rangga, dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia mencekik leher Rangga dengan erat sampai bibir Rangga berubah menjadi pucat. Dan Ariel berkata, siapa tuanmu? Dan dengan siapa dia bekerja sama saat itu? Rangga meraih tangan Ariel dengan kedua tangan, ingin membebaskan diri. Tetapi dalam hal kekuatan, dia bukan lawan Ariel. Bos, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, kata Rangga. Ariel mengertakkan gigi, dan benar-benar mengangkat Rangga dengan satu tangan. Ariel, yang dalam keadaan marah, meledak dengan kekuatan yang mencengangkan. Bahkan orang yang lewat merasa ngeri saat melihat pemandangan ini, berpikir bahwa Ariel pasti sudah gila beraninya melakukan hal seperti itu di gerbang biro. Rangga mengayunkan kakinya dan meronta terus-menerus. Ketika pergumulannya menjadi lebih kecil dan matanya hampir memutih, Ariel membuang Rangga. Aku tahu bahwa tujuanmu mengikutiku tidak baik. Aku sudah lama tidak mengeksposmu. Aku hanya ingin melihat apa yang akan kamu lakukan. Rangga, ini pertama dan terakhir kalinya aku memperingatkanmu. Jika kamu berani untuk menggangguku, aku tidak akan pernah menjadi baik. Karena tuanmu sudah mati. Aku tidak akan peduli dengan masa lalu.
kamu bisa melakukannya sendiri. Setelah selesai berbicara, Ariel berbalik dan pergi. Rangga terengah-engah, dan udara segar menariknya kembali dari ambang kematian. Melihat punggung Ariel yang surut, mata Rangga juga menjadi dingin. Dia mengikuti Ariel dengan harapan suatu hari dia bisa membunuh Ariel. Tetapi ada celah besar antara dia dan Ariel dalam kekuatan. Sejauh ini, membunuh Ariel hanyalah sebuah kemewahan. Tuan, orang ini tidak mudah dihadapi. Saya mungkin harus mengecewakan harapan Anda, kata Rangga pada dirinya sendiri. Bersambung.